pakar Korea yang menganalisis bahwa Jennie adalah member dengan peluang resign atau keluar tertinggi dari YG Entertainment. Hai semua teman, selamat datang kembali ke channel YouTube ini bersama dan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang masa depan dari Blackpink. Akankah Blackpink memperpanjang kontraknya di YG Entertainment atau malah sebaliknya? Kira-kira gimana ya ke depannya? Memasuki tahun ke-7 dalam karir mereka, Blackpink tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan terus membangun reputasi dengan jadwal yang super padat. Kemarin kan ngadain konser besar-besaran ya, tur dunia coy. Habis itu mereka juga tampil di Coachella dan mereka juga bakal tampil nih dalam sebuah festival. Kalau tidak salah festivalnya ada di Inggris. Ada yang tahu nama festivalnya apa? Ntar langsung aja komen di kolom komentar. Nggak cuma itu saja, rekor mereka juga tinggi-tinggi loh coy. Bahkan ya untuk Jisoo saja, Jisoo solo nih, MP-nya itu menjadi MP yang paling banyak ditonton di tahun 2023 ini. Wow, deba nggak tuh? Selain itu, rekor penjualan album mereka juga tinggi loh. Nggak cuma untuk grupnya doang, tapi setiap membernya juga kalau ngejual album atau merilis album itu bakal banyak banget yang terjual. Namun guys, perlu kalian tahu bahwa di tahun 2023 ini atau tepatnya di bulan Agustus, kontrak eksklusif dari Blackpink dengan YG Entertainment akan resmi berakhir. Akibatnya banyak yang khawatir nih tentang bagaimana masa depan dari Blackpink. Akankah mereka perpanjang kontrak atau tidak? Tetapi banyak yang berharap untuk hasil yang positif. Di sini ada beberapa pemikiran tentang masa depan dari Blackpink di YG Entertainment. Yang pertama itu ada yang percaya bahwa Blackpink atau semua membernya akan perpanjang kontrak. Kemudian ada yang mengatakan mereka itu tidak akan memperpanjang kontrak. Dan sebenarnya untuk kedua opini tersebut sama-sama kuat sih. Dan coba kita kulik ya setiap opininya. Kita mulai dulu membahas tentang opini yang mengatakan Blackpink itu tidak memperpanjang kontrak. Untuk opini ini ada sebuah outlet media Korea yang namanya itu adalah Sports World, yang mana untuk media ini percaya bahwa peluang untuk Blackpink perpanjang kontrak di YG Entertainment itu rendah. Dan media ini juga sudah memberikan 4 alasan kenapa menurut mereka Blackpink itu kemungkinan besar akan meninggalkan YG Entertainment. Lantas apa aja alasan menurut media ini? Alasan pertama adalah tentang Baby Monster yang akan segera didebutkan. Guys, kalian tuh pasti udah pada tahu bahwa YG Entertainment itu sudah mengumumkan line up untuk debutnya Baby Monster. Mengenai hal tersebut, Sports World menyoroti bagaimana tren di tahun perpanjangan kontrak YG Entertainment. Secara khusus, Blackpink debut pada tahun 2016, yang juga merupakan tahun ketika kontrak 2NE1 dengan YG Entertainment berakhir. Dan di tahun tersebut, YG tidak melanjutkan kontraknya nih dengan 2NE1, dan mereka mendebutkan Blackpink. Demikian pula tahun debut Baby Monster jatuh ke periode yang sama dengan berakhirnya kontrak Blackpink. Oleh karena itulah YG diduga akan fokus pada girl group baru ini. Sementara Blackpink mungkin mengikuti langkah 2NE1 untuk keluar. Kalau menurut aku ya secara pribadi ya, kayaknya untuk YG Entertainment gak bakal mengulangi apa yang terjadi dengan 2NE1 deh. Karena seperti yang aku lihat kondisinya juga agak berbeda teman-teman jika kita bandingkan dengan tahun yang lalu. Dan kalau kalian sendiri gimana opininya? Entar komen di kolom komentar. Oke, untuk faktor kedua menurut media Sports World adalah faktor usia. Menurut mereka, pasar idol saat ini kan semakin muda ya. Dengan idol generasi keempat yang debut pada usia 13 sampai 14 tahun. Sementara itu, usia rata-rata member Blackpink adalah 26,3 tahun. Dengan Jisoo dan Lisa yang merupakan member tertua dan termuda masing-masing berusia 28 dan 26 tahun di tahun ini. Faktor yang ketiga yaitu karir individu yang prospektif. Sports World itu menuliskan bahwa semua member Blackpink diakui atas popularitas individu dan karir solo yang solid. Jisoo, Jennie, Rose, atau Lisa saat ini adalah pemegang berbagai kontrak iklan bernilai tinggi, serta mereka itu adalah brand ambassador global. Dan nggak cuma itu saja, Jisoo dan Jennie sudah memulai karir aktingnya, dan ini memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk bekerja di bidang tersebut di masa depan. Dan untuk alasan yang terakhir adalah Blackpink katanya bisa mengikuti jejak senior mereka, yakni Big Bang. Meskipun masa depan bisa menjadi hal yang menakutkan ya, di mana tidak ada pembaruan kontrak, penggemar dapat menantikan perilisan album tanpa adanya aktivitas promosi dari para member. Dan inilah yang dilakukan Big Bang dengan single Still Life pada tahun lalu. Jadi guys, seperti itulah bagaimana opini dari media Korea yakni Sports World mengenai masa depan dari Blackpink di YG Entertainment, yang mana menurutnya ya Blackpink itu tidak akan perpanjang kontrak di YG.
Dan selain itu di sini ada seorang sumber yang merupakan orang dalam di industri hiburan berbagi bahwa YG Entertainment mungkin tidak akan memperpanjang kontrak dengan Blackpink. Jika mempertimbangkan pendapat para pejabat industri, ada banyak pendapat tentang tidak memperpanjang kontrak dengan artis tertentu. Terlalu banyak kendala nih untuk datang selama masa perpanjangan kontrak. Dan for your information, sebelumnya ya, Rose sempat diisukan nih tidak akan memperpanjang kontraknya dengan YG. Isu ini muncul usai Presiden A&R untuk Capitol Music Group, yakni Jeremy Pernick, mengikuti Instagram Rose. Wanita kelahiran tahun 1997 itu dikatakan menjadi satu-satunya penyanyi wanita yang diikuti oleh Jeremy. Isu ini juga makin panas nih karena Rose dianggap akan makin bersinar ketika nantinya debut sebagai penyanyi di Amerika Serikat. Namun sebagian besar netizen mengatakan bahwa isu itu ya cuma dibuat gitu aja dan tidak diketahui juga kebenarannya. Apalagi untuk Jeremy itu ternyata mengikuti akun resmi IVE. So dengan Jeremy yang nge-follow IVE itu akan membuat IVE meninggalkan Starship? Oh tentu tidak dong. Jadi kemungkinan Jeremy mungkin di sini ya cuma ngefans doang gitu sama Rose, atau mungkin mereka akan punya project kolaborasi di masa depan, who knows. Dan tidak hanya Rose, ada juga Lisa. Lisa yang memiliki pengaruh mutlak atau pengaruh yang besar di pasar Asia Tenggara termasuk di Thailand, membuat banyak dari negara-negara seperti Tiongkok menyatakan niatnya untuk menawarkan Lisa senilai 100 miliar won. Oh my god. Menurut seorang profesional yang akrab dengan pasar luar negeri berkata bahwa tawaran yang fantastis kepada Lisa ini akan sulit ditangani oleh YG Entertainment mengingat bagaimana ukuran pasar di Korea. Well, itu adalah beberapa alasan yang mungkin membuat orang percaya bahwa Blackpink atau di sini member Blackpink itu tidak akan memperpanjang kontrak dengan YG Entertainment. Lantas, bagaimana dengan opini sebaliknya? Nah, Yorobun, berdasarkan informasi yang aku dapatkan di sini, ada laporan dari orang dalam di industri K-pop. Jadi laporan itu menyebutkan bahwa Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa disebutkan akan memutuskan untuk tetap bersama dengan YG Entertainment. Meskipun tidak diketahui alasan pastinya, namun perjalanan tour Blackpink disebut-sebut sebagai salah satu yang mempengaruhi keputusan mereka. Jika member Blackpink memperbarui kontrak mereka di bulan Agustus ini, YG Entertainment itu akan menjadi agensi yang semakin kuat. Karena untuk saat ini, YG Entertainment itu memiliki artis seperti G-Dragon Big Bang, Winner, Akmu, Treasure, dan juga girl group yang akan segera didebutkan yakni Baby Monster. Kemudian ada juga alasan lain yang membuat penggemar yakin dengan kemungkinan perpanjangan kontrak Blackpink adalah bagaimana perilisan album solo Jisoo. Menurut para penggemar, album single Jisoo yang dirilis secara resmi pada tanggal 31 Maret membuat Jisoo akan membutuhkan waktu untuk melakukan promosi. Kemudian usai promosi solo Jisoo, Jennie diperkirakan akan segera comeback solo ya. Dengan hanya satu lagu dan satu MP di rilisan solo pertamanya, para penggemar punya ekspektasi yang lebih tinggi untuk comebacknya Jennie sebagai seorang soloist. Selain itu, selama tour dunia Born Pink, Jennie adalah satu-satunya member yang membawakan lagu baru. Jennie juga pernah mengungkapkan petunjuk tentang rekaman dan bekerja secara individu di studio bersama dengan Rose, yang mana ini tentu membangkitkan rasa ingin tahu dari para penggemar. Alhasil, Jennie diprediksi akan segera comeback meskipun di saat yang sama banyak pakar Korea yang menganalisis bahwa Jennie adalah member dengan peluang resign atau keluar tertinggi dari YG Entertainment. Selain Jennie, Lisa juga menghebohkan media saat tersiar kabar dirinya telah membeli rumah mewah di Korea. Karena Lisa kan berasal dari Thailand ya. Pembelian rumah ini seperti isyarat bahwa Lisa itu ingin menetap di Korea, setidaknya untuk waktu yang lebih lama. Jadi gak heran sih kalau banyak yang berpendapat bahwa Lisa akan memperpanjang kontraknya di YG Entertainment dan juga menetap dalam waktu yang lama di Korea Selatan. Lantas bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. But anyway, apapun nanti keputusan dari Blackpink, apapun keputusan dari para member Blackpink, aku berharap kalian juga dapat mendukung bagaimana keputusan mereka. Karena balik lagi, mereka menjalani hidup mereka dan mereka tahu mana yang terbaik untuk mereka ke depannya. Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Teman-teman, kalau aku punya salah jangan lupa ingetin ya. Dan mungkin ada misinformasi, entar langsung aja ya koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan juga terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.